Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, NIM 19 10 10 10 36. Saya dari kelas B Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Pembuatan materi ini didasarkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Sumber Daya dan Geologi Lingkungan. Langsung saja simak video berikut ini. Daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud daya dukung lingkungan? Di sini ada 5 pengertian. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Pengertian yang kedua, daya dukung lingkungan adalah kemampuan dari suatu sistem untuk mendukung atau mensupport suatu aktivitas sampai pada level tertentu. Yang ketiga adalah jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Nah, pengertian yang keempat, daya dukung lingkungan adalah jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Yang kelima, daya dukung lingkungan adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa harus merusak lingkungan tersebut. Nah, ada beberapa komponen penentu daya dukung lahan. Apa saja sih? Langsung saja. Ada 5 komponen penentu daya dukung lahan. Yang pertama adalah daya lenting ekosistem, 2. Tingkat teknologi, 3. Preferensi konsumen, 4. Permintaan sumber daya, dan yang kelima adalah isu-isu distribusi dan pemerataan. Nah, bagaimana jika daya dukung lingkungan itu terlampaui? Jika daya dukung lingkungan artinya lingkungan sudah tidak mampu untuk mendukung lingkungan tersebut, maka banyak dampak yang akan ditimbulkan. Ini salah satunya adalah kemacetan. Ini adalah kemacetan di Jakarta. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah banyaknya transportasi yang dibutuhkan oleh manusia dan kurangnya infrastruktur jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas seperti ini. Ini artinya lingkungan sudah tidak bisa mendukung lingkungan ini sudah tidak bisa mendukung. Nah, yang kedua adalah pemukiman kumuh. Mengapa terjadi pemukiman kumuh? Jadi pemukiman kumuh itu terjadi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk yang kian hari kian meningkat dan jumlah lahan yang semakin berkurang, maka masyarakat kekurangan lahan untuk tempat mereka tinggal. Jadi mereka mau tidak mau harus mendirikan bangunan kumuh seperti ini. Di dasar sungai kelihatan sekali kumuh. Mereka tidak mampu membeli lahan karena lahan semakin hari harganya semakin meningkat karena keterbatasan lahan tersebut. Next. Nah, materi yang selanjutnya adalah daya tampung lingkungan. Apa sih yang dimaksud daya tampung lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Contohnya adalah penyerapan polutan oleh sungai, pemanasan global, kemampuan tanah untuk mengolah sampah. Nah, pada dasarnya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Kemampuan itu disebut self-purification.
Apabila lingkungan tersebut sudah tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, maka terjadilah erosi di pegunungan, banjir, pencemaran udara, tanah maupun air. Nah, contohnya ini. Erosi di pegunungan. Lingkungan sudah tidak mampu untuk memulihkan dirinya sendiri. Ini adalah erosi karena tanah di pegunungan sudah tidak mampu untuk menyerap air sehingga menimbulkan longsor seperti ini. Kedua ada banjir, pencemaran udara, oke, next. Nah, apa sih yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan? Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan lahan yang kian hari kian meningkat. Semakin berkurangnya lahan, maka banyak penduduk yang kebingungan untuk mencari lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, jumlah pertumbuhan penduduk terbesar di dunia itu terjadi di Cina dan India. Yang kedua ada konsumsi manusia atau jumlah pangan yang terbuang oleh konsumen contohnya ada di Eropa dan Amerika. Semakin besarnya jumlah penduduk, maka konsumsi manusia itu semakin besar pula. Nah, konsumsi manusia tersebut mempengaruhi sumber daya alam. Mengapa demikian? Karena untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus melakukan eksploitasi alam. Nah, karena eksploitasi alam yang berlebihan, maka hal tersebut dapat memberi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ada nih beberapa cara yang dapat digunakan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui, atau bisa dibilang sesederhananya itu seimbang. Nah, yang pertama, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien. Contohnya adalah air, tanah, udara. Yang kemudian menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga adalah mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan atau recycling. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Next. Nah, materi selanjutnya adalah Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs. Nah, apa sih Sustainable Development Goals ini? Jadi, SDGs ini merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDGs ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, SDGs berjalan dengan memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya, yakni MDGs, di mana diharapkan kaum milenial mampu berperan banyak dalam memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting, termasuk alam, dengan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal, yakni teknologi, agar tidak tertinggal jauh dengan negara yang sudah lebih maju. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari SDGs ini? Jadi, SDGs itu memiliki 17 tujuan.
Yang pertama, ini adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air dan sanitasi bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, darat, perdamaian, keadilan dan institusi kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi ada 17 tujuan dari SDGs. Nah, penting nih, apa keterkaitan SDGs dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan? Nah, di era revolusi industri keempat, dunia yang saling terhubungan, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai macam disrupsi, ketidakpastian, dan perubahan yang super cepat. Namun, satu hal yang pasti adalah permintaan manusia terhadap barang dan jasa yang berkualitas bakal terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, meningkatnya daya beli dan standar kehidupan manusia. Nah, jumlah penduduknya akan bertambah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan tersebut akan juga bertambah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhannya ada permintaan dan jasa yang semakin bertambah. Ada juga manusia melakukan eksploitasi SDA untuk memenuhi permintaan barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi segenap kebutuhan yang terus meningkat, manusia melakukan berbagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Kemudian sumber daya alam tersebut diolah dan dikemas menjadi berbagai macam produk guna memenuhi beragam kebutuhan manusia. Nah, persoalan yang lainnya adalah daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Dengan adanya eksploitasi yang secara besar-besaran karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka bisa terjadi kerusakan lingkungan. Nah, di sini terlihat ada longsor karena adanya hutan gundul. Hutan ini disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam yang digunakan manusia untuk memenuhi permintaan barang dan jasa, yaitu kayu. Kayu dimanfaatkan manusia untuk berbagai macam kebutuhannya. Contohnya ada almari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pantai yang penuh dengan sampah. Karena kebutuhan yang semakin meningkat, permintaan barang dan jasa untuk konsumsi juga meningkat. Masyarakat, penduduk membuang sampahnya begitu saja. Lingkungan sudah tidak mampu untuk mendukung atau menampung adanya sampah ini sehingga terjadi pencemaran. Nah, ini kayu ditebang menyebabkan tanah longsor, kebanjiran, dan lain sebagainya. Nah, ini hubungannya SDGs dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. SDGs hanya dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa laju pertumbuhan dan pembangunan di suatu wilayah, entah itu kabupaten, kota, provinsi, negara, atau dunia. Mengapa? Karena DDL dan DDT atau daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan suatu wilayah ditentukan oleh luas wilayah, potensi sumber daya alam, kapasitas dalam mengasimilasi limbah dan emisi.
Nah, di sini saya mengambil studi kasus analisa daya dukung dan daya tampung lahan di Pulau Bunaken. Pulau Bunaken. Pulau Bunaken adalah sebuah pulau dengan luas 8,08 km persegi dan memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter di Teluk Manado yang terletak di utara Pulau Sulawesi. Pulau ini merupakan bagian dari Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Bunaken adalah salah satu pulau yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bunaken dan merupakan salah satu kawasan lindung yang menjadi tujuan wisata andalan di Kota Manado. Nah, di dalam studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan analisis deskriptif kuantitatif untuk mendukung penelitian ini, maka data yang diperlukan yaitu data demografi penduduk, peta cita satelit, dan peta tematik Pulau Bunaken. Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis daya dukung lahan, daya tampung penduduk di Pulau Bunaken dengan berpatokan pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kemampuan lahan di Pulau Bunaken. Nah, daya dukung lahan Pulau Bunaken dilakukan dengan cara mengoverlay peta penggunaan lahan dan kemampuan lahan. Di sini ada tabel berapa daya dukung lahannya yang mendukung dan tidak mendukung dengan luasan total 806,47 dengan luas ini. Kemudian analisis yang dipakai untuk mengetahui daya tampung terhadap ketersediaan lahan dan ketersediaan air bagi penduduk di Pulau Bunaken yaitu dengan cara mengoverlay data tutupan lahan dan ketersediaan air sehingga dapat diketahui daya tampung Pulau Bunaken dari segi penggunaan lahan dan ketersediaan air. Di sini terdapat tabel dari parameter dan keterangan. Nah, langsung saja ke kesimpulannya. Daya dukung lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi dua kawasan, yaitu yang mendukung kebutuhan penggunaan lahan sebesar 187,19 hektar atau 23,21% dari total luas Pulau Bunaken, dan kawasan yang tidak mendukung kebutuhan penggunaan lahan seluas 619,2 ha atau 76,79% dari total luas Pulau Bunaken. Perkiraan daya tampung Pulau Bunaken dari hasil overlay, rasio tutupan lahan dan ketersediaan air menghasilkan pembagian kawasan yang dapat menampung dan menunjang kebutuhan penduduk terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah dengan luas 85,55 ha, sedang luas 582,21 ha, dan tinggi dengan luas 138,71 ha. Berdasarkan ketersediaan air pada Pulau Bunaken bagi kebutuhan penduduk. Nah, sekian dari saya. Nah, gimana? Sudah paham kan? Untuk memahami lebih lanjut untuk materi studi kasus, linknya saya lampirkan di bagian deskripsi. Nah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.